Siapa? Seorang pedagang pakaian. Usahanya maju sekali. Namanya Badrun. Bukan. Sungguh mati bukan dia. Tentu dia. Badrun rambutnya hitam. Mirip benar dengan King Clever. Tidak. Pedagang bukannya raja. Itu tentu seorang priai. Anakku sayang, apa almarhum ayahmu akan bilang jika ia dengar perkataanmu itu? Dia akan mukul meja keras-keras dan teriak. Anak gadisku tidak akan kuberikan pada anak kolong, meski ia seorang kolonel sekalipun. Siapa di sini yang mau jadi pedagang akan meludahi matanya. Tiap orang boleh beli semua, tapi anak laki-lakimu tidak akan jadi pegawai negeri. Yang dibutuhkan negeri ini adalah pedagang. Itu perkataan ayahmu. Tangannya besar dan amarahnya lebih besar lagi. Aku percaya, Ambar, bahwa dialah yang menjadi penyebab ibumu meninggal. Nah, seorang gadis tidak sepantasnya pilih pedagang. Mereka tidak kenal sopan santun. Oh, tapi baju itu lain. Tidak. Aku tidak mau dia. Habis, kalau dia sudah mulai makan, mulutnya bersuara kayak kusir mengaduk makanan kuda. Jijik aku. Lantas, bagaimana kau bisa mendapatkan yang lebih baik daripada dia, sayang? Dengan bantuan Nyonya Elia, tanteku sayang, dia akan janjikan padaku seorang suami yang paling baik. Nyonya Elia, kalau begitu dia adalah penipu yang umum, sangat umum. Hinaan. Nyonya Elia, apa kabar Nyonya? Baik, Nona. Bagaimana? Berhasil? Berhasil? Bukan satu, tapi setengah lusin. Semuanya dari kualitas tertinggi. Tapi biar aku istirahat sebentar. Capek betul. Aku telah bekerja seperti kuda. Keluar masuk rumah-rumah, kantor-kantor, gudang-gudang, taksi-taksi serdadu, departemen-departemen, gedung-gedung Polska, dan hampir saja aku kena hukuman dari maksaku. Itu nenek kebaya tua yang mengawinkan nyonya dan tuan jauh hari. Ia menyerangku, Nona. Curi nasi dari mulutku, tinggallah di daerahmu. Ini daerahku, katanya. Dan aku jawab toh, baik, tapi untuk Nona Ambarita, aku sanggup masuk api, apalagi masuk rumahnya. Jadi, mikir. Dan suami bagaimana yang telah kukumpulkan bagimu, Nona? Sepanjang sejarah belum pernah ada kumpulan daftar suami yang semacam aku himpun. Oh iya toh. Mereka akan datang hari ini juga. Karena itu loh, aku lari-lari untuk memberitahumu. Hari ini? Waduh, aku takut. Gak usah takut. Biasa saja toh. Gini, mereka pandang kau dan kau pandang mereka. Dan kalau tidak ada kecocokan, Nona, ya mengundurkan diri toh, bercerai, itulah hidup. Sudah pasti segerombolan orang-orang jalang yang kau kumpulkan itu, Nyonya. Aku yakin. Berapa orang katamu, Nyonya Elia? 6. 6 makhluk-makhluk kuat dalam keadaan yang sangat menguntungkan. 6? Ya Tuhan, ini tak perlu menakutkan kau kok sayang. Bukankah selalu baik dalam memilih suatu perdagangan? Aku harap mereka semua orang baik. Tiap mereka itu baik. Belum pernah loh aku melihat seorang bangsawan yang rupawan satria tampan seperti mereka.
pilihan. Angka 10. Kau tidak akan pernah lihat yang lebih baik dari mereka. Tuan Dahlan misalnya, ia pernah jadi matros, pria yang gagah. Kurasa kau pilih dia saja. Dia bilang padaku loh, aku harus dapatkan istri yang montok. Aku benci pada perempuan yang seperti kerangka berjalan. Ya tentu, kalau kau inginkan seorang bangsawan yang sebenarnya, kau bisa pilih Raden Tata, seorang pegawai negeri yang berkedudukan tinggi. Dia jadi jaksa, besar seperti gunung. Tapi rasa kemanusiaannya besar sekali loh. Dia menggeledek. Dengan aku, kau jangan main-main. Katakan dengan jujur apa bundilnya dan berapa uangnya kontan. Ya aku membualah. Lah kok dia menggeledek lagi? Kau bohong. Kau. Dia mengeluarkan kata-kata yang sangat kotor. Tapi tak mengapalah, dia orang yang sangat penting. Siapa lagi Nyonya Elia? Ada yang bernama Arjuna. Sebuah contoh keindahan dengan bibir mungil seperti murni. Aku inginkan istri, katanya, yang tidak saja cantik, tapi juga berpendidikan. Aku inginkan istri yang bisa bicara Inggris. Benar-benar orang yang berkebudayaan, bukan? Sangat halus dan lemah lembut. Padanya itu loh, sebesar lengan gadis. Dia jambu. Tidak. Aku tidak suka cowok jambu. Kalau begitu, kau pilih saja Raden Tata. Dia seperti priai, ya seperti yang lain juga. Besar sekali. Dia hampir tidak masuk pintu. Berapa usianya? Belum begitu tua, kurang lebih 50. Mungkin kurang. Siapa nama ayahnya? Serabi. Siapa? Serabi itu nama ayahnya. Kalau namanya Raden Tata bin Serabi. Nyonya Tata Serabi. Memang Nona, nama-nama bangsa kita selalu bikin ketawa. Nyonya Ambar Serabi. Sampai menipu Serabi. Oh, kalau begitu kau pilih saja Tuan Dahlan. Dia juga baik loh. Bagaimana rambutnya? Bagus. Ya begitulah. Yang jelas dia tidak punya apa-apa. Pangkat pun dia tidak punya. Kamarnya telanjang. Tapi seperti bayi yang baru lahir. Tidak ada apa-apanya. Kecuali gara-gara reot. Siapa lagi calonmu Nyonya Elia? Seorang angtengal bernama Tuan Martok. Agak sedikit groyok, tapi tahu sopan santun loh. Nyonya dengan priai-priai itu. Tentu ia minum seperti ikan. Iya toh, dia minum sesekali. Ya tak mengapa lah Nona. Tapi, kedudukannya tinggi. Aku tidak mau jadi istri pemabuk. Ya wes, terserah padamu Nona. Kalau tidak cocok dengan yang satu, yuk ambil yang lain. Minum sesekali itu Nona, bukan berarti ia mabuk tiap kali. Tidak. Apakah ada calon yang lain lagi? Ada lagi sih seorang, tapi aku bisa tambahkan. Dia agak sedikit blow on. Wis ambilnya yang lain saja. Tapi siapa seorang ini? Baru ada 5. Katanya 6. Wes lah, 5 sudah cukup. Jangan begitu
namanya tuan-tuan yang terhormat itu 5 atau 6 saja cukup. Bagi saya, pedagang jauh lebih baik dari mereka semua. Oh, ini Nona. Priai lebih dihormati dan lebih diinginkan daripada pedagang-pedagang. Kalau begitu, berikan pada saya pedagang badut. Kau tidak melihat kalau dia sedang naik dokar dengan kacamatanya. Dan dia bertemu dengan tuan-tuan dengan kepolet-kepoletnya. Ada apa kau di sini? Ada apa dari sini? Tukang warung, teriak mereka. Dan apa jawab pedagang badut itu? Ya Tuan, maaf Tuan. Dan mereka akan tambahkan, bukan tapi memudai. Dan tuan-tuan itu bilang, saya ambil setelan baru Tuan Badun. Dan Badun pun menjawab, oh maaf Tuan, tidak sekarang. Dan tuan-tuan itu pergi dengan telanjang. Dan mereka akan pukul pedagang itu dengan tangan mereka. Dan pedagang itu akan adukan dengan polisi. Dan tuan-tuan itu akan adukan pedagang pada bupati. Dan pedagang itu akan adukan dengan gubernur. Dan tuan-tuan itu akan Tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab gubernur lebih tinggi dari bupati. Dan tuan-tuan itu tidak akan dapat kredit lagi dari para pedagang. Sudah. Gusti, mereka datang. Siapa? Yu calon pertama toh. Iya Tuhan. Kasihanlah aku. Rumah ini sangat ramai. Sini ambil satu meja yang bersih. Tuhan Yesusku. Silahkan masuk Tuan. Silahkan duduk di sini Tuan. Saya permisi. Tinggalkan kantorku hanya untuk beberapa menit dan sekarang aku harus menunggu. Bagaimana kalau Kanjeng Tuan bertanya, di mana Serabi? Dan mereka menjawab, izin keluar Tuan untuk beberapa menit dengan pengharapan kawin. Oh, Kanjeng Tuan pasti marah sekali.
Aku akan baca lagi keterangannya. Lantai separuh tanah, separuh ubin. Atap seng bocor persis di tempat tidur. Itu masih bisa disumpah. Dokar dua, yang satu rodanya hanya sebelah. Nah, ini bisa dijual. Udah dua, mak dan anak. Anak perawan umur 9 bulan. Oh ini anak kuda ya, anak kuda. Pakai perawan segala. 4 tempat tidur, 2 double, 2 single. Kebaya, selusin sutra, 2 lusin katun, 2 baju mandi. Oh, mengapa 2? 1 saja sudah cukup. 1 lagi buat siapa? Meja dan kursi. Si nenek bilang baru, tapi ini buktinya barang loak. Aku harus berhati-hati. Jangan-jangan kalau sudah kawin nanti hartanya cuma ranjang reok. Permisi Tuan. Monggo. Silahkan masuk Tuan. Baik. Silahkan Tuan. Saya permisi ya Tuan. Selamat siang, Tuan. Selamat siang Tuan. Benarkah saya mendapat kehormatan untuk bicara dengan ayah Nona? Oh, saya bukan ayah siapa-siapa. Saya bujangan. Bujangan? Kalau begitu saya salah. Sudikan Tuan memaafkan saya. Ya. Aku tidak percaya dia. Terlihat jelas di wajahnya. Yang pucat itu kalau dia datang ke sini dengan tujuan yang sama denganku. Tuan, ada urusan dagang dengan Nyonya. Urusan dagang? Oh tidak ada. Saya tadi kebetulan lewat. Lalu saya pikir apa salahnya untuk mampir sebentar. Ya betul begitu. Aku tidak percaya dia. Terlihat jelas di wajahnya kalau dia datang ke sini untuk melamar. Permisi Tuan.
itu. Coba tengok, ada kecoanya tidak? Saya permisi ya Tuan. Tidak ada Tuan. Tidak ada? Iya. Sekarang lengah. Terima kasih Neng Manis. Baju lawang dibeli di Hong Kong tahun 1924 saat kapal kami melawat di sana. Waktu itu matros kelas 3. Kemudian naik pangkat ke matros kelas 1 tahun 1925. Kemudian dipecat tahun 1927 karena mogok. Nah, semenjak itu baju ini selalu saya pakai karena nampak selalu baru. Yang berbau itu bukan bajuku, tapi keranjang sampah yang ada di halaman. Neng, manis sungguh. Kapan kita melancong, Neng? Saya permisi Tuan. Tuan, Tuan tadi ada bilang Hong Kong bukan? Seperti apa Hong Kong itu Tuan? Seminggu saya di sana. Pemandangan hebat. Gunung-gunung penuh dengan lampu. Gadis-gadis ya. Gadis-gadisnya Tuan. Di mana-mana gadis. Tapi kata orang mereka itu tidak begitu terpelajar bukan? Oh, pendidikan mereka tinggi, Tuan. Gitu. Tidak seperti gadis-gadis yang ada di sini. Ibaratkan seperti putri-putri di istana. Saya jalan-jalan sepanjang jalan dengan uniform saya yang baru, sepatu mengkilap. Saya lihat ke kiri dan ke kanan. Ke kanan. Apa yang saya lihat? Nggak tahu Tuan. Ros, melati, kemuning, dan kenanga. Maksud Tuan bunga-bunga, gadis-gadis Tuan. Oh iya Tuan, bagaimana pakaian mereka sopan? Segala rasa keindahan dicurahkannya pada pakaian. Masih terbayang di mata saya. Iya. Dengan kalung, anting, dan gelang, serta gaun. Iya Tuan. Disobek dari sini sampai sini. Ayam panggang. Sungguh menakjubkan Tuan. Oh iya satu lagi. Mereka itu bisa bicara Inggris Tuan. Semua. Ya, seminggu saya di sana tidak sepatah bahasa Melayu terdengar. Maksud saya hanya Inggris. Tidak sepatah bahasa Melayu. Belum lagi pria-pria ini. Oh tidak, kita ambil saja. Petani yang sehina-hinanya. Kita bilang pada mereka, kasih roti sedikit, maka orang itu akan geleng-geleng kepala. Tuan harus menyalin pertanyaan itu menjadi roti dikit ya kok. Maka orang itu akan menyahut dengan bahasa yang sebagus-bagusnya. Ansoa, lu minta lu. Hidup di negeri orang memanglah penting, tentu. Saya senang berkenalan dengan Tuan. Dengan siapakah saya mendapatkan kehormatan berbicara? Dahlan si kuda laut, Pemselahan matros kelas 1. Dan atas nama siapa Tuan terdaftar? Saya. Saya pegawai tinggi, serapi.
Terima kasih. Saya baru saja sarapan dan godok ulek campur ketupat. Nampaknya Tuhan salah terima. Nama saya Serabi. Masya Allah. Maaf beriku maaf Tuhan. Saya agak tuli. Tuhan harus mengerti saya. Ya memang terlalu Bapak saya. Ya memang Tuhan. Nama-nama sering aneh. Ya, di kapal saya ada orang yang bernama Sambat. Ada juga orang yang bernama Sambit. Nah, stoker kapal itu bernama Rabat. Sedangkan masinis ya bernama Rabit. Nah, kapten kapal itu sering teriak, "Hei, mana itu makan di Rabit?" Selamat siang. Apa kabar Nyonya? Selamat pagi, Nyonya Elia. Iya. Pagi. Silakan duduk teman-teman. Saya izin permisi sebentar ya. Ya, Nyonya. Permisi. Tuanku tidak berhenti loh. Ayo masuk. Ayo masuk. Nyonya Elia ada benarnya. Berlakulah seperti jantan sebentar saja. Ya, ya. Ber. Mereka itu pelamar-pelamar semua. Bagaimana bisa kau kumpulkan orang-orang semacam itu? Priai akan tandai priai bila mereka bertemu. Tapi mereka semua tidak perlu diundang. Alah. Jangan kita menepuk air di dulang. Tidak semua orang yang mentereng mempunyai uang di sakunya. Tapi banyak kantong besar yang berlubang. Di mana putri itu? Pintu kamar tidur. Ya. Jangan masuk. Dia belum selesai berpakaian. Wah, bagus itu. Hei, apa saya boleh ikut? Itu yang bagus. Sobat, Nyonya.
Sebenarnya saya datang ke sini karena membaca koran bahwa Nyonya siap menaikkan kontrak penjual belian papan-papan. Maka kebetulan karena saya jadi optir di B2W, maka saya datang ke sini untuk meminta keterangan-keterangan lebih jauh. Oh, saya rasa ada sedikit kekeliruan. Tapi tak apalah. Saya senang menerima tuan-tuan. Tuan bernama Raden Tatang Serabi. Serabi? Oke, Serabi. Oh, ya. Silakan duduk Tuan Serabi. Matur suwun. Dan Tuan? Saya membaca koran dan saya lupa apa nama korannya. Tapi biarlah saya mampir. Matahari bersinar emas, burung-burung berkicauan. Nama Tuan? Umar Dahlan. Pensiunan pelaut. Bicara jujur, di kapal juga ada orang yang bernama Dahlan. Tapi tidak ada sangkut paut keluarga dengan saya. Luka sedikit di bawah lutut. Ya. Semua kru telah menembus surat sarafnya menusuk seperti jarum. Tapi dia adalah orang yang aneh. Ya, saya merasa tidak aman berada di dekat dia karena saya merasa akan ketendang lututnya, Nyonya. Oh, begitu. Ya. Silakan duduk Tuan. Terima kasih, Nyonya. Dan Tuan? Saya? Iya. Apa yang membawa Tuan kemari? Hanya karena saya bertetangga, Nona. Iya, saya itu tetangga. Tuan pasti tinggal di rumah keluarga Amri di seberang jalan. Iya? Tidak, Nona. Saya itu tetangga. Kalau begitu Tuan pasti tinggal di Tidak, Nona. Saya itu Nona. Tuan tinggal di Jalan Botak. Iya, saya tinggal di Jalan Botak. Tapi saya tetangga Nona juga dalam semangat. Ya. Kalau boleh tahu siapa nama Tuan? Arjuna. Arjuna. Iya, Arjuna. Ya. Sudah berapa lama Tuan Arjuna tinggal di Jalan Botak? Tinggal di Jalan Botak. Sudah lama juga. Oh, begitu. Baiklah. Silakan duduk Tuan. Terima kasih. Lalu, siapa nama Tuan? Saya Julius Karim. Saya ini masih family dari keluarga Nyonya. Nah, dan saya banyak mendengar tentang keluarga Nyonya itu dari istri saya. Ya, saya bawakan seorang makhluk. Saya ingin Nyonya berkenalan dengan teman saya, Opstir Ahmadin Ahmad. Ya, dia nama yang selalu disebut-sebut bila orang menyebutnya Demen. Siapa tadi namanya? Ahmadin Ahmad. Ya. Dia ini seorang kepala bagian, bukan? Wah, tentu tiap bagiannya ada kepalanya nih. tapi dia yang mengerjakan segala pekerjaan. Itulah. Oh, iya. Silakan duduk pelan-pelan. Cuaca agak aneh hari ini. Di pagi cuacanya mau hujan. Iya. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang tidak hujan. Saya tidak suka itu. Ini mengingatkan saya pada Sydney di Australia. Ya, waktu itu kapal kami melawat di sana. Kalau tidak salah itu
Februari. Mereka namakan itu musim bunga. Nah, matahari bersinar emas, lalu kami bersama teman-teman pergi keluar, seperti nampak mau hujan. Kami tengok ke udara, tiba-tiba hujan. Lalu kami tergesa-gesa pulang ke rumah. Tapi tidak mengapa kalau kita tidak mau keluar dalam cuaca seperti itu. Kalau tidak berawan berarti sangat berlainan. Tapi bagi kita yang membujang tentu ini Sangat menyedihkan. Saya setuju. Saya juga setuju. Itu tentu sebuah siksa. Ya, kita harap kita mati saja. Dan Tuhan menjauhkan kita dari nasib-nasib semacam ini. Nona Ambar, saya tidak terbiasa terburu-buru. Tapi pria manakah yang menarik perhatian Nona? Maksud saya, Am kenal dari departemen manakah yang mau menjadikan suami? Apakah Nona tidak inginkan seseorang yang telah mengarungi ketujuh samudera negeri ini? Oh, tidak. Dia yang terbaik dari semuanya. Dialah yang memperlihatkan segala pekerjaan pembangunan seorang diri. Maafkan saya Nona Ambar, tapi izinkan saya memuji macam priai. Meskipun saya hanya sempat bekerja di kantor Rampan Indi dan mengetahui sedikit tentang kebudayaan dan dapat bergerak bebas dalam masyarakat yang sopan. Oh, jadi bagaimana Nona Ambar? Pikirkanlah. Ambar saya, bicaralah. Spesial padaku sayang. Atau pada saya Nona Ambar. Tidak baik seperti itu loh. Bilang saja, Tuhan membuat saya bingung. Yaudah, bilang saja, terima kasih Tuan. Ya, aku tidak bisa. Mas saja, aku pergi saja. Tidak. Pikir, apa yang mereka pikir? Aku tidak bisa pikir apa yang mereka pikir. Loh, mereka pergi. Apa yang harus kita perbuat? Pasti ada yang tidak beres. Siapa yang bilang tadi? Aku. Apa yang kurang beres? Semuanya beres. Lantas kenapa dia pergi? Tuan-tuan itu membuat dia merasa malu. Dia lari untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia minta supaya tuan-tuan mau memaafkannya. Dan dia juga bilang, apakah tuan-tuan mau kembali nanti sore untuk minum teh? Ya, permisi loh. Minum teh. Tidak lain hanya untuk mengundur waktu. Aku tidak suka melamar. Hari ini tidak bisa, besok saja. Tidak. Datang lagi lusa untuk minum teh, Nona. Kami perlu waktu untuk berpikir. Pikir. Apa yang harus dipikir? Aku banyak urusan. Tidak ada waktu untuk dibuang-buang. Mat, coba lihat. Dia tidak jelek bukan? Tidak, Rin. Dia tidak jelek. Nufila cantik juga. Tuan Dahlan, Tuan namakan itu cantik? Ya. Oh,
Tidak, hidungnya yang terlalu besar. Tapi aku tidak perhatikan hidungnya. Dia sungguh manis. Apa dia bisa bicara Inggris dan bermain piano ya? Boleh kau coba. Hah? Maksud Tuan, bicara Inggris sama ini. Saya bisa Tuan. Ayah saya itu dulu seorang yang kejam. Dia tidak pedulikan bahasa Inggrisnya. Sungguh memalukan. Jadi Tuan tidak bisa bicara Inggris. Tentu. Andai ayah saya dulu mengajar saya, harusnya ayah saya itu memukuli saya begitu rupa sampai saya bisa bicara Inggris dalam tempo pendek. Tapi ayah saya itu seorang yang kejam. Dia tidak pernah pukuli saya. Nah, jadi Tuan memang tidak bisa bicara Inggris, bukan? Tuan hampir betul. Nah, beres. Tuan tidak bisa dan Nona itu tidak perlu bisa. Oh, tidak bisa Tuan. Nona Ambar itu wanita. Wanita yang tidak bisa bicara Inggris bukanlah wanita. Apa itu bahasa Inggris? Bagiku kontrol rumahnya lah yang paling penting. Dari dalam dan dari luar. Bila semua itu sudah beres, baru bicara. Sore ini juga akan kuselesaikan semua ini. Aku tidak perlu khawatir dengan orang-orang semacam itu. Percayalah, wanita lebih mempunyai selera yang lebih indah. Permisi. Saya mau pergi jalan-jalan, isap-isap pipa. Tuan ikut bersama saya. Di mana Tuan tinggal? Saya tinggal di Jalan Botak. Tidak sejurusan dengan saya. Tapi alright, kita jalan bersama. Baik, Mari Tuan. silakan. Tuan. Karin, hei, Karin. Buat apa kita lama-lama di sini? Bentar lah. Lihat. Dia agak manis bukan? Tidak. Dia agak sepet. Masa? Tadi kau sendiri yang bilang kalau dia itu agak manis. Ya, hidungnya terlalu besarin dan dia tidak bicara Inggris. Buat apa dia harus bisa bicara Inggris? Dia itu wanita, Rin. Apa? Ya, wanita yang tidak bicara Inggris itu bukan wanita. Sekarang pakailah otakmu, Mat. Sebelum mereka berkata seperti itu, tadinya kau bilang dia itu cantik sekali. Ya, barangkali, ya, awalnya dia memang mempesona aku, Rin. Tapi serentak mereka mengatakan hidungnya terlalu besar. Aku jadi shock. Memang kurasa hidungnya terlalu besar. Tidakkah kau pikir, mereka melakukan itu semua hanya untuk menyingkirkan kau? Aku pun berlaku demikian, Mat. Mat, ini namanya perang urat saraf, perang dingin. Tapi kenyataannya berlainan, Mat. Aku tidak mengerti apa yang mereka lihat pada gadis itu. Kembali. Coba kau perhatikan matanya. Matanya saja, jangan yang lain. Perhatikan matanya, Mat. Matanya. Mereka hidup. Mereka bicara. Ya. Lagi. Dan perhatikan hidungnya, Mat. Hidungnya halus. Bahkan lebih halus daripada sutra. Perhatikan yang benar, Mat. Kau memang benar, Rin. Sepertinya memang dia sangat
manis. Ya, tentu, Mat. Sekarang aku ada pikiran. Berhubung mereka semua sudah pergi, mari kita susun rencana untuk menemui gadis itu sekali lagi dan kita bikin beres sekali. Tidak, Ren. Aku tidak bisa. Kenapa? Ya, aku tidak begitu berani. Yang melamarkan banyak. Ya, biarlah dia pilih sendiri. Yang melamar banyak. Maksud kamu beragajol itu, Mat? Apa? Kau takut dengan mereka? Biar aku yang hadapi mereka. Kau bagaimana? Itu urusanku. Tapi kau harus berjanji, Mat. Kau tidak akan menangis kelak. Aku tidak akan menangis kelak, Rin. Ya, buat apa juga aku menangis? Aku kan mau kawin. Betul, Mat. Betul? Aku mau kawin. Sumpah. Iya. Salah, Mat. Ya, akhirnya kau kawin, Mat. Sekarang mari kita pergi susun rencana untuk menemui gadis itu lagi dan kita bikin beres kan. Ya. Aku mau kawin, Rin. Ya. Mau cepat kawin tidak? Ya, mau kawin. Ya sudahlah.